Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120052. Dan perkenalkan, nama saya Indra Nur Wahyudi dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200072. Video kali ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Dalam suatu perusahaan, perlunya disusun atau dibangun suatu organisasi yang fungsinya dapat memberikan informasi kepada seluruh anggotanya dalam suatu kegiatan pekerjaan. Dalam sebuah organisasi, tentu juga diperlukan terbentuknya suatu rancangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Rancangan kerja dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tentunya dalam suatu organisasi juga diperlukan teknologi sebagai keseluruhan aspek yang menyangkut proses transformasi input menjadi output, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dituju. Sehingga di dalam suatu organisasi, kedua aspek tersebut mempunyai keterkaitan hubungan satu sama lainnya. Perencanaan menjadi satu hal penting karena berperan sebagai penunjang terlaksananya program yang telah ditentukan, termasuk dalam hal membuat dan menyusun suatu perencanaan kerja. Rencana kerja merupakan serangkaian proses yang berfungsi sebagai penuduk dalam mencapai tujuan. Adanya rencana kerja akan menjadikan pekerja setiap karyawan lebih terarah dan akan meminimalisir terjadinya ketidakpastian atau pemborosan. Dalam beberapa hal, rencana kerja sangat mirip dengan proposal. Perbedaannya adalah bahwa rencana kerja didasarkan pada proyek yang telah disetujui yang memiliki tenggat waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Rencana kerja mengidentifikasikan masalah yang hendak diatasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan tindakan yang akan diambil untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sebuah rencana kerja menyediakan kebutuhan dari pelaksana, kelompok sasaran, manajer, perencana, komite dewan, dan para donor, tidak hanya pada satu proyek, melainkan juga dari program dan organisasi. Pembahasan rancangan kerja. Pertama, pengertian rancangan kerja. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Menurut Matis et al., rancangan kerja adalah perorganisasian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor penting yang dicermati dalam job design adalah content of jobs and the effect of jobs on employees. Menurut Mundi, perancangan pekerjaan adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur rancangan kerja. Menurut Handoko, menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi unsur organisasi, unsur lingkaran, dan unsur perilaku. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan mekanik, aliran kerja, dan praktek-praktek kerja. Unsur lingkungan menyangkut tersedianya tenaga kerja yang potensial. Unsur perilaku meliputi otonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik.
Nah, unsur-unsur organisasi menurut Handoko mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Unsur organisasi terdiri dari yang pertama, pendekatan mekanik berupa mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. 2. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Ketiga, praktek-praktek kerja yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian, atau kontrak serikat kerja karyawan. Yang kedua adalah unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Unsur-unsur perilaku. Unsur perilaku menurut Sondang perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari yang pertama adalah otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, yaitu bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Ketiga adalah identitas tugas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasikan, sehingga kontribusinya terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Nah, metode rancangan kerja. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan karena desain pekerjaan dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Dalam job design terdapat 3 metode, yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode job design secara bersamaan. Tergantung kondisi organisasi tersebut, berikut gambaran umum tentang job relation, job enlargement, dan job enrichment. Pembahasan teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan, dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi.
Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Dalam teori organisasi, yaitu dengan prinsip ketergantungan, menyatukan bahwa karakteristik organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor teknologi yang pada akhirnya berkembang menjadi pendekatan modern dalam teori organisasi. Menurut James Thomson, teknologi organisasi tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan landasan-landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Pembahasan mengenai teknologi organisasi dilakukan dengan membedakan organisasi menjadi dua jenis, yaitu organisasi perusahaan manufaktur dan organisasi non-manufaktur. Organisasi perusahaan manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan. Organisasi perusahaan manufaktur dan organisasi non-manufaktur. Organisasi perusahaan manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Manufaktur adalah proses fisik dalam produksi barang non-jasa. Contoh manufaktur adalah seperti pembuatan minyak urut, di mana jasa pijit yang menggunakan minyak urut tersebut tidak termasuk dalam proses perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai teknologi organisasi perusahaan manufaktur yang dianggap paling berpengaruh terhadap perkembangan teori organisasi yaitu dilakukan John Woodward pada tahun 1950-an di Inggris. Woodward menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan teknologi struktur yang sesuai dengan teknologi produksinya dikelompokkan ke dalam 3 tipe teknologi produksi, yaitu 1. Pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok ukuran kecil, 2. Produk massal atau dalam kelompok ukuran besar, dan 3. Proses produksi menurut proses. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang rencana kerja dan teknologi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.